mohon subscribe channelnya karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Amanifin di channel makan tentunya. Kali ini kita akan membahas tentang coto lagi, makanan khas Makassar, makanan enak ya. Sini ada jenis. Yang pertama adalah coto yang seperti biasa terbuat dari daging sapi. Sedangkan yang ini bagian kiri adalah coto yang terbuat dari kuda. Di Sulawesi Selatan, coto kuda terkenal di daerah Kabupaten Jeneponto, merupakan asal dari coto ini. Coto kuda ini ada di Makassar, cuma penjualnya agak jarang. Yang banyak coto sapi yang ada. Dari penampakan luar kayaknya sama saja. Kebetulan saya beli di satu tempat ya, satu tempat dekat sini yang lumayan terkenal juga, terutama coto kudanya. Di sini kelengkapannya adalah ada sambal ya, daun seledri, ini bawang goreng, ada jeruk satu, serta kecap. Kemudian ada 2 buah ketupat ini terbuat dari pembungkusnya terbuat dari daun pandan. Kan ada biasa juga terbuat dari daun kelapa. Yang paling enak sih harum itu terbuat dari daun pandan. Ternyata belum dipotong. Tunggu dipotong dulu ya. Setelah dipotong seperti ini tadi ya, dibelah. Sekarang kita akan mencoba bagaimana rasanya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi kasih daun bawang. Ini merupakan kelengkapan yang wajib ya bagi yang suka daun bawang. Atau daun seledri ya, daun bawang campur daun seledri. Kemudian bawang goreng. Kemudian lombok. Dan lomboknya kayaknya ini adalah lombok khas coto ya, lombok khas coto. Makan coto tambah lombok bagai makan sayur tanpa garam. Kemudian satu lagi adalah jeruk. Oke, ternyata masih ada kecap ya. Kita coba dulu sapi. Sapi. Sekarang kuda. Hari keduanya rasa kuat soto kuda lebih sedikit strong banding rasa coto sapi.
enak. Kemudian kita lihat dagingnya ya, bagaimana daging sapi. Daging kuda. Daging dari tekstur bentar, kita campur dulu dengan ketupat. Mat, habiskan ketupat. Ini setengah, ini juga setengah ya. Sebenarnya ketupat ini ketupat. Ketupat ini juga enak dimakan dengan nasi. Saya sebenarnya senang makan nasi, cuma karena ini adalah khas Makassar, maka ketupat jadi teman coto. Lanjut lagi. Konon kabarnya saya pernah cerita dengan taksi ya,
cerita-cerita tentang penyakit. Ternyata kuda itu mampu menyembuhkan penyakit gula, ya, kuda. Jadi dengan sering mengkonsumsi kuda, kadar gula dalam darah dan kemampuan pankreas memproduksi sel beta yang mana mengubah menjadi makanan gula menjadi energi, itu lebih baik. Jadi kalau yang gula ke Makassar sering-sering makan coto kuda ya. Kita lanjut lagi. Biasanya orang Makassar pagi-pagi jam-jam 9 sarapannya adalah yang terutama yang biasa kerja keluar adalah coto sapi maupun coto kuda. Satu lagi saran, kalau sering makan coto daging terutama sapi, sering-seringlah olahraga. Ya, ini habis keringnya, misalkan tinggal kuah. Apa yang dapat disimpulkan di sini bahwa pertama rasa kuah tadi, rasa kuah coto kuda lebih strong banding rasa kuah coto sapi ini dari satu penjual. Kemudian daging kuda agak lebih lembut, mungkin cara pengolahannya tidak banding daging sapi. Rasa daging kuda ada sedikit rasa amis ya dibanding dengan sapi. Overall keduanya enak. Sorry. Tadi contoh kuda, kuda mampu menyembuhkan, meringankan penderita diabetes, dan itu ada ceritanya waktu seperti saya bilang dengan cerita dengan tukang taksi yang dia punya keluarga memakan daging kuda mentah di bulat-bulat langsung ditelan. Itu berlangsung sekitar ada, kalau tidak salah ingat 6 bulan terjadilah perubahan. Luka sembuh, kadar gula berkurang.
adalah resep semacam resep herbal ya, daging tanpa harus kita, meskipun ceritanya kita harus ke dokter, namun kita juga bisa imbangi dengan resep-resep seperti resep herbal ya. Untuk herbal sih, untuk gula itu ya bisa pakai daun kerseng seperti yang ada di internet itu banyak dan memang manjur, sudah dibuktikan, serta daun kelor juga mampu untuk menurunkan kadar gula. Saya kira hanya itu untuk video kali ini. Bagi yang ke Makassar ya silakan coba hunting coto kuda ya, mungkin sedikit tempat menjual, cuma ada beberapa di kota, tidak sebanyak penjual coto sapi. Saya kira sampai di sini dulu video kali ini, dan sampai jumpa dan sampai bertemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.